Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para tuan-tuan guru kami semua, yang kami hormati para imam, para ustadz, yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim pada rutinitas setiap Ahad malam Senin. Semoga Bapak Ibu semua Allah muliakan dunia akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga bisa tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami lanjutkan tema pengajian kita di Masjid Al-Uswah, beberapa hari yang lalu saya duduk bersama dengan beberapa sahabat kami. Ustadz itu bercerita, ceritanya ini hadirin agak lucu tapi nyentil gitu, tentang ukuran kebakhilan dan kedermawanan kita. Jadi Ustadz itu cerita begini, Pak. Saya kemarin duduk-duduk dengan kawan, kemudian ceritalah kami, karena ngelantur akhirnya saling menghayal dan membayangkan. Ujung-ujungnya akhirnya begini, seandainya kita ini punya uang 300 juta, kira-kira mau buat apa? Kata Pak Ustadznya itu, Pak. Nah temennya jawab gini, kalau saya Ustadz, saya punya usul, gimana kalau kita buat usaha dari uang itu? Usaha apa? Kata Ustadz. Air galon. Coba kau beberkan. Yang 100 juta kita belikan mesin dan galonnya. Bagus, sepakat itu. Yang 100 juta kita belikan mobil dan motor untuk loper air galon. Setuju itu. Terus yang 100 juta untuk apa? Kata Pak Ustadznya. Ini Pak Ustadz, untuk apa kira-kira kalau menurut Pak Ustadz? Kalau menurut saya 100 juta itu kita sedekahkan aja semua. Kawannya protes, sedekah kok 100 juta Pak Ustadz, kebanyakan. Jadi gimana, berapa Pak Ustadz? Ya 20 juta saja. Emang kenapa? Kita kan masih butuh biaya untuk ini itu. Kata Pak Ustadznya itu, engkau ini menghayal saja, bakhilnya luar biasa. Padahal menghayal loh, masih juga bakhil, itulah. Masalahnya nanti kalau habis gimana Pak Ustadz? Ya sudah, menghayal lagi saja, orang kita cuma menghayal kok. Ini sama-sama menghayal saja. Sedekah 100 juta dalam khayalan masih nggak ikhlas gitu loh, Pak. Saya diceritain itu ketawa gitu kan.
Ini bapak-bapak pada ketawa ini. Kira-kira tadi pengumuman tadi itu nyentil nggak gitu loh maksud saya gitu ya kan? Yang per meter 195 tadi ini tuh kan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kan kita ini kadang gitu. Misalkan gini Pak, kita duduk-duduk ngopi, kemudian saya sampaikan, Pak, kalau kita punya uang 1 miliar buat apa Pak? Mau beli mobil atau bangun rumah Pak? Saya bangun rumah Pak Ustadz, mau beli mobil baru lagi. Kalau misalkan yang 1 miliar itu pondok pesantren saya minta sedekah Bapak 500 juta boleh nggak? Janganlah Pak Ustadz, kalau 500 juta kebanyakan. Ngayal masa masih kebanyakan. Masya Allah. Jadi ingat saya pada saat itu, kemudian jadi ingat sabda Rasulullah SAW. Manusia itu seandainya diberi 1 lembah emas masih mengharap lembah emas lainnya. Padahal kalimat itu seandainya. Kita itu juga begitu Pak. Bayangin malam-malam Bapak duduk di teras sendirian. Ini rumah ini mau dibangun. Ini baru ngangan-ngangan loh Pak. Kira-kira butuh biaya berapa? Kira-kira 50 juta. Kayaknya nggak cukup kalau 50 juta. Sekitar 80 lah. Karena tambah teras, tambah besi ini mau dicat 80 lah. Padahal ini baru mengangan-angan, masih kurang gitu loh Pak. Kadang motor, mobil juga pengen ganti gitu. Itu baru ngangan-angan sudah kurang kan, aneh tuh Pak ya kan. Ini sama Pak. Kita ini kadang mengangan-angan diajak sedekah saja masih bakhilnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Padahal nanti kalau habis duitnya tinggal menghayal lagi kan selesai tuh Pak ya kan. Nah hadirin, semoga saya yakin insya Allah jamaah Masjid Al-Usah tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini baru mau membangun tempat wudu. 195 itu berapa sih Pak? Yang rokok harga 10 ribuan, yang nggak punya cukai itu paling dapat 19 bungkus kan itu Pak ya. Nggak 1 bulan dah habis. Itu yang rokok ya kan. Ibu buat skincare itu Masya Allah ya kan. Malam, siang, sore, pagi, petang itu Bu ya kan. 10 hari kalau 200 ribu dah habis kan itu. Nah ini untuk akhirat Bapak. Saya kadang membayangkan selama tempat wudhu itu dipakai orang untuk sholat, itu Bapak duduk di rumah saja dapat pahala kan luar biasa tuh. Bapak duduk di rumah sambil baring-baring, tiba-tiba ada orang itikaf malam hari ke sini. Ramadan kan sering ada itikaf di sini Pak. Dan yang hadir itu nggak 1-2 orang, banyak gitu loh Pak. Maka ada orang wudhu, Bapak di rumah dapat pahala. Yang repot nanti kalau panitia sudah ngumumin minggu depan, kalau diumumin mohon maaf pembangunan tempat wudhu sudah kami tutup karena sudah selesai. Bapak gimana coba? Bayangin baru nyesel ya Allah. Andaikan tabungan kemarin itu saya detail sedikit saja, insya Allah selesai saya ikut rombongan itu. Pak belikan apa lah Pak? Cacat atau Pak? Aduh mohon maaf sudah nggak bisa menerima lagi. Kalau panitia sudah bilang begitu kan jenengan malah yang rugi toh Pak. Makanya sebelum nanti Pak Irfan bilang tutup, cepet-cepet mendaftar ya Pak ya, insya Allah ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berkaitan dengan pembangunan tempat wudhu kita. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita semua semangat di dalam ikut ambil bagian nama di situ. Amin ya robbal alamin. Hadirin, melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin. Ini sedikit banyaknya mengulang kembali Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Jenis makanan kita ini hadirin, saya ulangi sebentar. Kita ini ingin menuju pengajian kita ini kan sudah membicarakan rasa toh Pak. Jadi sesuatu yang sangat sensitif itu nanti kita akan membicarakannya. Artinya sebuah analisa ideal itu mesti patokannya adalah nilai-nilai formatif tertinggi. Itu kan begitu toh Pak. Sebuah analisa ideal itu mesti barometernya adalah angka-angka atau nilai-nilai normatif yang tertinggi. Kalau kita tidak mau menerima nilai-nilai angka informatif normatif tertinggi ini hadirin, maka sama saja kita nggak usah membahas masalah yang berkaitan dengan rasa gitu loh. Nah kita sudah membahas rasa, nanti perkara yang mungkin menurut kita ini Pak, menurut kita
itu hal yang wajar. Tapi nanti berkaitan dengan perjalanan spiritual kita akan mengatakan itu tidak boleh, gitu loh Pak. Bukan masalah klausul haram halalnya lagi Pak, tapi lebih daripada kehati-hatian, ikhtiat dan akal logika memikirkan tentang hal itu, gitu loh Pak. Nah, nanti kita ketemu di situ. Contoh realnya nanti ketemu yang saya sampaikan di sini. Makanan yang kita konsumsi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, makanan haram. Haram itu bisa terjadi dikarenakan zatnya makanan memang haram. Kemudian yang kedua, cara memperolehnya. Yang ketiga, cara memprosesnya sehingga menjadi makanan yang haram. Itu kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, makanan syubhat, antara halal nggak jelas, haram juga nggak jelas. Nah, cerita makanan syubhat yang terkenal, kemudian hadirin ada buah hasilnya, itu adalah cerita sebutir apel atau jeruk yang hanyut di atas sungai kemudian dipungut dan dimakan. Ingat kan Pak cerita ini? Apel dimakan, kemudian setelah orang itu memakan baru sadar halal atau haram Pak. Kalau dikatakan halal itu barang lukoto, barang temuan Pak. Artinya harus ada ikrar bagaimana orang nanti yang kehilangan kalau mencarinya. Lukoto itu sama juga, tapi tidak bisa dikatakan barang lukoto. Mohon maaf, sesajen. Jangan makan sesajen Pak, ya. Mohon maaf ini. Bapak melihat ada di kuburan Cina, di situ dikasih sesajen. Jeruknya ranum-ranum lagi Pak, masya Allah ya kan. Ada duitnya lagi Pak. Itu kita tidak boleh mengambilnya Pak. Karena itu ada jelas orang yang memilikinya. Nggak apa-apa ini saja. Oh jangan. Katanya mau menuju derajat mulia, mau jadi waliullah kok makan sesajen, kan itu kan. Emang Bapak nanti jadi kuda lumping yang kesurupan, ya kan itu kan. Makanya sesajen. Sekalian aja bunga sama beling yang dimakan, kan itu Pak. Nah kita lanjut. Kemudian ini makanan yang syubhat. Nah, orang yang sudah cita rasanya tinggi, takwanya kepada Allah, tetap akan mengusahakan kehalalan jeruk tadi Pak. Ini karena berangkat dari cita rasa tinggi, gak sembarangan. Lebih baik dia susah tapi akhirnya makanan ini menjadi halalan daripada syubhat. Akhirnya kemudian mencari pemiliknya. Singkat cerita kemudian demi satu buah butir itu harus menebus 7 tahun jadi pembantu di situ, nggak digaji Pak. 7 tahun. Sesudah 7 tahun ternyata belum selesai, harus menikahi anaknya yang buta tuli dan lain sebagainya. Ceritanya kan begitu. Begitu setelah dibuka ternyata anaknya buta karena tidak pernah melihat perkara haram, tuli karena tidak pernah mendapatkan pendengaran berita yang haram. Maka kemudian dari pernikahan itu lahirlah Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu murni darahnya terlahir dari ras makanan yang super halal Pak, sehingga wajar kalau seperti itu Pak. Kalau kita ya mohon maaf Pak, pura-pura subhat. Sampai kadang ada perkara ungkapan haram-haram sedikit nggak apa-apa Pak Ustaz. Haram-haram kok sedikit, tetap haram sedikit pun Pak. Haram kok sedikit ya kan itu. Nah ini hadirin subhat, makanan sub. Yang ketiga, halal tapi berlebihan memakannya. Ini nanti semua akan ada dampaknya Pak. Dampaknya ada. Yang keempat, halal dan cukup kita dalam mengkonsumsinya. Nah ini hadirin akan kita bahas. Yang pertama, masuk kategori haram dan juga dimasukkan dalam kategori syubhat. Jadi syubhat itu kalau menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih, bagi seorang salik
tidak dikatakan murid Pak. Kalau muridun itu orang yang menginginkan ilmu, beda Pak ya. Murid itu dulu sebelum bahasa Arab masuk ke Indonesia itu tidak ada kata-kata murid, itu nggak ada Pak, karena murid itu adopsi bahasa Arab. Muridun itu orang yang menginginkan, karena duduk kemudian belajar maka termasuk golongan orang-orang yang menginginkan ilmu. Muridun dulu Pak, kalimat di Indonesia sebelum kalimat muridun diserap menjadi bahasa Indonesia, istilahnya itu naturalisasi ya kan itu Pak ya. Itu memakai kata-kata siswa, adopsi dari bahasa Sanskerta. Makanya kalau ada siswa itu khas asli Nusantara. Jadi kalau bapak-bapak ingin khas asli Nusantara ya tidak boleh menyebut murid. Murid-murid masuk ke sekolah nggak usah Pak. Siswa-siswa atau siswa. Makanya ada mahasiswa, siswa budaya dan lain sebagainya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita lanjutkan. Nah, makanan syubhat, makanan haram, apakah cara memperolehnya, zatnya, ataupun cara memprosesnya, Imam Ghazali rahmatullah alaih itu memasukkan klausul ini satu paket dengan makanan syubhat. Ini sampai hati-hatinya di situ. Nah hadirin, apa alasan kita ini betul-betul harus safety dari makanan haram ataupun makanan syubhat? Harus safety betul Pak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama hadron min nari jahannam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna ma'wal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Makanan haram yang dikonsumsi itu mendorong orang yang mengkonsumsinya menuju neraka sa'ir, menuju neraka jahanam. Jadi kalau ada seseorang mengkonsumsi makanan haram, hakikatnya mereka ini sedang membawa dirinya untuk memantaskan ke dalam neraka sa'ir. Karena di sini hadirin, fi butunim naron masaya selauna sa'iro inama yakul, termasuk makanan yang haram itu Pak, memakan harta anak yatim. Saya ini takut sekali terhadap anak yatim karena salah seorang anak yatim itu ada di rumah saya Pak. Saya pisahkan betul-betul pembukuannya itu Pak. Karena hadirin, memakan harta anak yatim itu luar biasa. Makanya kalau jadi, mohon maaf ini, Bapak punya posisi di mana betul-betul mengelola harta umat, apapun alasannya hati-hati. Panjang ceritanya. Ini yang jelas alasan pertama ini secara global, karena kalau dijelaskan terperinci nanti nggak selesai-selesai kitabnya Pak. Pokoknya begini Pak, begini loh. Paham nggak paham, yang penting sudah duduk di masjid dengar pengajian. Nah gitu aja Pak. Terus paling enak Pak. Loh, apa ada manfaatnya Pak? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa barang siapa manusia laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa hadisnya laki-laki, yang disaksikan oleh banyak orang, orang tersebut ahli masjid, maka yakinlah dalam diri orang itu ada iman. Barang siapa ada iman, meskipun sedikit saja, yakin ada surga baginya Pak. Masya Allah. Makanya jenengan kita ini Pak, ngaji itu paham nggak apa-apa, yang penting sudah dicap ahli masjid itu sudah alhamdulillah. Orang kita ini kalau ngaji Pak, kalau ngaji kita ini, kita kalau temanya bab neraka itu nangis kita, seakan-akan benar-benar nanti pulang akan takut terhadap larangan Allah, itu akan jauhi betul, takut terhadap neraka. Diceritakan surga, pengen banget masuk surga, begitu melintasi pintu masjid hilang itu Pak tadi itu Pak. Masya Allah. Malam hari ya nggak tahajud lagi, duha keteter lagi gitu Pak.
Itu biasa Pak. Tapi paling tidak kita sudah duduk di masjid menjadi ahli masjid. Amin ya rabbal alamin. Jangankan kok yang ahli masjid Pak, anjingnya Ashabul Kahfi Pak, anjingnya Ashabul Kahfi Pak, itu cuman ikut dakwah kesana kemari, kemudian hadirin pada saat masuk gua ikut ke gua tidur, masuk surga kok Pak. Anjingnya Ashabul Kahfi itu besok masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Padahal cuma ikut saja Pak. Anjing ikut dai Pak, masuk surga. Apalagi kita Pak, hamba Allah yang sholat 2 rakaatnya lebih bagus daripada 1000 rakaatnya malaikat. Sering di masjid, menjadi orang masjid, insya Allah surga Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama harus dipahami dengan pemahaman, oh iya, kalau saya mengkonsumsi perkara haram ataupun syubhat, maka sesungguhnya saya sedang memasukkan bara api. Karena makanan haram itu nanti akan mendatangkan azab ke nerakanya Allah. Itu kalau sudah mempunyai cita rasa tinggi, kenapa mereka benar-benar takut terhadap barang haram makan ke dalam perutnya Pak? Karena mereka sudah mempunyai satu imajinasi, menganalogikan perkara itu dengan betul-betul real. Makan haram, makan bara api gitu loh Pak. Sehingga takut Pak dengan perkara haram itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah dijamu oleh dulu mantan dukun zaman jahiliyah. Jadi dia ada seorang dukun itu menjamu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah makan tanya, ini kamu dapat duitnya dari mana? Dulu saya ngeramal seseorang, kemudian saya dikasih upah ini, maka duit itu masih ada, saya belikan makanan ini. Keluar sogok-sogok kok Pak Abu Bakar As-Siddiq, muntah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya keluarnya makanan ini hanya dengan membelah perutku, niscaya akan aku belah perutku. Masya Allah. Karena imajinasi dan analogi itu dengan realitas sudah real, sudah connect gitu loh Pak. Sehingga makanan yang haram itu betul-betul dibayangin api neraka yang masuk dalam diri dia, bara api yang dimakan. Kalau kita bisa mengimajinasikan itu Pak, insya Allah Pak, dengan makanan haram betul-betul nggak mau kita Pak. Kalau sudah mengimajinasikan ke situ. Tapi kalau kita masih memandang yang haram itu sama dengan yang halal, duit Soekarno-Hatta itu yang halal tersenyum, yang haram pun tersenyum gitu loh. Tapi Patimura pakai pedang yang 1000 perak itu kan Patimura ya, itu serius wajahnya. Yang halal juga serius, yang haram juga serius gitu kan. Nah kalau Bapak cara pandang seperti itu ya mohon maaf, nggak akan pernah mempunyai satu cita rasa tinggi bagaimana memprotek terhadap perkara makanan yang halal dan haram gitu loh Pak. Ini seperti itu. Terlepas dari nanti pengaruh terhadap aktivitas saat ibadah atau tidak, ini sudah dinas di dalam Al-Quran Pak. Apabila makanan perutmu dimasukin barang yang haram, maka neraka sa'ir Pak, masuk itu sudah memenuhi kriteria itu Pak. Kan neraka-neraka itu nanti ada kriterianya gitu loh Pak. Penyantap harta riba, kriteria seperti itu masuknya neraka mana gitu loh Pak. Surga juga begitu, kriteria yang menjaga sholat 5 waktu masuknya kemana, kemudian yang berjuang di agamanya Allah masuknya kemana, kan ada kriterianya semua itu Pak. Tinggal kita ini memantaskan masuk kriteria yang mana kan gitu Pak ya. Nah nanti terakhirnya ada seleksi ulang kan gitu Pak. Ya meskipun seleksi ulang kita masih terangkut ya kan. Ya kalau seleksi ulang aja nggak terangkut Pak, naudzubillah min dzalik Pak. Kecelakaan betul kita. Itu nasib yang paling apes betul Pak ya kan. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana akilul haram masyubhat matrudun la yuwafiq lil ibadah. Makanan yang haram itu hadirin, Bapak saya yakin lah, saya nggak mau menyebut hadisnya, wong saya juga nggak hafal letter luck-nya. Apabila ada sesuap makanan haram yang masuk dalam diri kita,
maka 40 hari amal kita tidak diterima oleh Allah. Betul nggak? Pernah dengar gini nggak hadisnya? Saya yakin dengar Bapak. Ini hadis familiar sekali Pak. Barang siapa yang mengkonsumsi sesuatu makanan atau minuman dari perkara haram, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kan itu selama 40 hari. Hadirin, ini kaitannya nanti dengan beberapa hal loh Pak ya. Beberapa hal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, maka ibadah yang dilakukan dengan sumber bahkan haram itu sama saja kita ini hanya setakat gugur kewajiban, tidak menghasilkan apapun kecuali gugur kewajiban aja Pak. Ya sholat fardunya ditunaikan, ya alhamdulillah cukup ditunaikan, gitu loh maksudnya. Bukan kemudian Bapak kemudian membuat satu klausul sendiri, kalau ibadahnya tidak menghasilkan pahala, ya ngapain saya ibadah, lebih baik nggak usah. Parah lagi kalau kayak gitu Pak, kewajibannya aja nggak lunas, apalagi pahala, gitu loh Pak. Kewajibannya tertutupi, tadi tidak menghasilkan kebaikan. Makanya kalau ada orang yang memprotes, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah sholat tapi masih berbuat keji, sudah sholat tapi masih berbuat mungkar. Jadi konsepnya gimana nih Pak Ustadz? Misalkan gitu, coba dulu yang dikonsumsi. Kalau ternyata yang dikonsumsi adalah perkara yang haram, maka jelas sholatnya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali gugur kewajiban. Ini betul-betul pentingnya meneliti makanan yang haram. Nah hadirin, saya masih ingat, ini mohon maaf Pak, live pula ya kan ya, sudah live, nanti ada, ini kalau nanti bisa diedit lah ya, karena ada pornoan, ada bau pornoan, mohon diedit nanti. Hadirin, salah satu makanan haram itu zatnya, ingat kan tadi, salah satu bentuk makanan yang haram itu zatnya. Karena zatnya itu haram, maka menjadi haramlah makanan itu. Salah satu bentuk zat makanan yang haram itu adalah makanan najis. Makanan najis itu haram. Maka didih, tahu Pak didih Pak? Didih itu Pak, darah yang dikentalkan, direbus, digoreng gitu loh Pak. Itu namanya didih. Nah darah apa? Bisa darah sapi, bisa darah ayam. Itu kalau di Jawa termasuk makanan yang umum dijual gitu loh Pak, didih. Dan katanya salah satu untuk menambah darah kan gitu kan. Wallahu alam bisawab kalau itu. Yang penting itu najis haram. Nah konsepnya najis dan haram. Kemudian hadirin, cairan yang keluar dari kemaluan, apakah itu zakar ataupun bilik farji, yang tidak najis itu cuma satu Pak, mani, sperma. Sperma itu nggak najis, tapi kalau sperma manusia. Tapi kalau sperma barang yang haram, yang najis, kayak anjing atau perkawinan silang, anjing babi kawin dengan monyet, kawin dengan kambing, lahirlah itu, maka spermanya menjadi najis. Sehingga hadirin, mohon maaf, karena sperma itu najis, khusus yang anjing, maka kalau kita memegangnya najis. Tapi kalau sperma manusia nggak najis Pak. Kenapa? Karena kalau sperma manusia najis, kita semua jadi najis dong, ya kan gitu. Karena kita ini kan termasuk salah satu dari sperma asal usulnya, kan gitu Pak. Dan ternyata satu tetes air mani itu mengandung embrio yang luar biasa banyaknya, miliaran. Kemudian mereka berkompetisi, yang bisa membuai telur hanya satu Pak. Setelah lahir ke dunia, kemudian mengalami nasib yang agak kurang bagus, embrionya ngomong, tahu nasibnya kayak gini, dulu saya kompetisi ngalah saja, kan itu Pak ya. Itu guyonannya kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selain itu, air madi, keputihan, madi itu cairan putih yang keluar baik dari bilik farji maupun dari kemaluan laki-laki pada saat nafsu bergejolak. Itu madi itu najis,
Wadi juga najis. Itu cairan keruh ketika bapak ngeden, ngangkat berat, saking beratnya keluar cairan putih kental, itu namanya wadi. Madhi, wadi, air keputihan, darah, nanah dan lain sebagainya, semua air kencing najis semua. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini kaitannya dengan pertanyaan dulu, Pak. Saya dapat pertanyaan begini, bagaimana hukumnya Pak Ustadz mencium kemaluan pasangan kita yang sah? Boleh tidak? Saya sampaikan boleh, tapi hati-hati terhadap cairan yang masuk ke dalam mulutnya, karena perkara najis apabila sampai terkonsumsi itu menjadi perkara yang haram. Ingat ya, menjadi perkara yang haram. Haram dari segi makanan itu, Pak. Menciumnya nggak apa-apa, tapi tertelan cairan najisnya itu yang menjadi haram. Makanya Bapak Ibu pandai-pandailah kalau itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini kalau lama-lama nanti diprotes saya, Pak, ya kan. Ini pengajiannya kurang ajar namanya. Sebenarnya sih nggak mau menerangkan, tapi mumpung ingat dan sampai ke situ gitu loh, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang haram itu membuat ibadah kita ini nggak pantas untuk digaji, nggak pantas untuk dinilai. Lantas bagaimana Pak Ustadz kesimpulannya orang yang masih mengkonsumsi barang yang haram kemudian mau beribadah terus tobat, tapi besok konsumsi lagi, tobat lagi gitu loh, besok buat lagi, tobat lagi, ulangi lagi, tobat lagi, terus. Jangan sampai kalah tobatnya dengan perilaku haramnya gitu loh, Pak. Bapak berperilaku haram 10 kali, tobatnya 20 kali gitu loh, Pak. Sampai nanti akhirnya iblis, setan males dengan sendirinya, males lah godain orang itu, ngapa tobatnya lebih banyak daripada dosanya kok, kan gitu, Pak. Akhirnya kan begitu, tinggal tobatnya. Ini yang kedua, alasan kenapa kita harus betul-betul menjauhi perkara yang haram dalam konsumsi, akan membuat tawar hambar ibadah kita, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana akilal haram wa syubhat mahrumun min fi'lil khair. Hadirin, orang yang mengkonsumsi barang yang haram itu ketika dia berbuat kebaikan hanya akan menghasilkan kelelahan saja, hanya akan menghasilkan sesuatu yang membuat dirinya capek, kecuali setakat gugur kewajiban. Kenapa hadirin? Karena klausul tadi yang kedua, orang mengkonsumsi barang yang haram maka sesungguhnya amal ibadahnya tidak diberikan pahala oleh Allah. Makanya ketika ada orang yang masih sibuk mengkonsumsi haram, kemudian hadirin dia beribadah, yang didapat capek saja, Pak, baik bangun malamnya maupun siangnya. Makanya hadirin, ini sebagai penutup yang memang betul-betul harus kita renungkan. Ini kisah ini saya ulang-ulang, entah Bapak nanti bosan atau tidak terserahlah ya, tapi mungkin yang kesekian inilah nanti bisa yang menyentuh hati, Pak. Karena hasil input daripada pengajian ini kan tidak cuman saat ini, Pak, tapi yang lebih pasti lagi nanti kita dalam hidup sehari-hari itu, Pak, gitu. Hadirin, fikih Asia Tenggara itu menganut Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Dan bagaimana Imam Syafi'i dihasilkan dari proses yang luar biasa telitinya, sehingga terkenal alimnya, ulama besarnya, kehati-hatiannya yang mengikuti pendapat beliau lintas zaman, Pak, Imam Syafi'i. Nah, untuk masalah yang berkaitan dengan perjalanan spiritual tasawuf itu belahan Asia Tenggara ke sini, Pak. Tidak cuma Asia Tenggara. Jadi begini, Pak. Ini Mekah, ada negeri Maghribi, negeri barat, dan kekaisaran kekhalifahan barat yang dulu ibu kotanya di Cordoba itu masuk wilayah kekhalifahan barat.
Yang timur itu mulai dari Mekah, kemudian ke sini Yaman terus Pak. Nah itu negeri-negeri timur. Yang ke sini Pak, yang ke timur itu ulama-ulama patokan yang terkenal adalah Imam Ghazali, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi. Mewarnai pemikiran yang ke sini tasawuf Pak, ke timur. Maka Islam yang ke timur itu biasanya adalah warnanya Islam yang berkaitan dengan tasawuf. Kalau yang ke barat, mereka itu berkembangnya ilmu karena berdasarkan logika, pengolahan akal rasional, maka yang berkembang Islamnya yang agak ada warna filsafatnya. Ulama terkenalnya adalah Imam Ibnu Rushdi. Nanti Bapak bisa membaca kitab fikih beliau itu Bidayatul Mujtahid. Itu karangan Ibnu Rushdi Pak. Beliau agak ke filsafatan. Nah kalau Bapak pengen pinter bicara, pinter membolak-balikkan kata, pinter ngomong, pinter berdalil, pinter berdalih, satu belajar ilmu mantik, logika, kemudian kedua belajar ilmu filsafat, kemudian ilmu tata bahasa yang benar, maka Bapak bisa mengolah semua orang itu hanya dipermainkan dengan kata-kata Bapak. Gitu Pak. Ada enggak Pak Indonesia yang seperti itu? Jawab sendiri dalam hati. Nah, kan itu Pak. Live ini masalahnya, kan itu Pak. Nah hadirin, Syekh Junaid itu kan ulama besar. Beliau kepada santrinya bilang begini, itu orang gila di tepi pasar Baghdad itu waliullah. Kaget semua Pak santrinya. Akhirnya untuk membuktikannya, Syekh Junaid ini mengajak santrinya mendatangi pengemis tadi, orang gila tadi. Namanya orang gila lagi ngeroceh ke sana kemari. Akhirnya kemudian hadirin, Syekh Junaid berkata, "Assalamualaikum." Dia membalik badan memandang tajam Syekh Junaid. Setelah itu baru dijawab, "Waalaikumsalam." Layaknya orang waras. Syekh, kata Imam Syekh Junaid ini, "Ajarkan kami tentang ma'rifatullah." Ngakak orang itu Pak. Kamu mau belajar ma'rifatullah, kamu itu belajar makan aja belum lulus mau belajar ma'rifatullah. Kaget santrinya Pak. Padahal Syekh Junaid guru besar saat itu. Lantas kemudian Syekh Junaid berkata begini, "Kalau begitu saya ingin membeberkan cara makan saya." "Bagaimana cara kamu makan?" "Saya makan sebelum lapar." "Sunnah nggak Pak?" "Sunnah." "Saya makan sebelum kenyang." "Saya berhenti sebelum kenyang." "Sunnah nggak?" "Sunnah." "Saya mengambil dari yang dekat." "Sunnah." "Saya mencuci tangan dengan tangan air mengalir." "Sunnah." "Saya makan dengan 3 jari tangan di awal." "Sunnah." "Saya makan dari garam dulu saya makan." "Sunnah." Sunnah semua. Ketawa lagi orang gila. Kamu betul kan, cara makan aja belum benar mau belajar ma'rifatullah. Akhirnya Syekh Junaid bilang begini, "Ya Syekh, ajarkan kami makan sebelum kami belajar ma'rifatullah." Orang gila itu bilang begini, "Kalau kamu mau makan, pastikan yang kamu makan itu adalah perkara yang halal sehalal-halalnya. Seberapapun sunnah yang kamu amalkan, seberapa banyaknya amalan sunnah Rasul yang kamu praktekkan, kalau kamu yang dimakan adalah perkara yang haram, sirna semua makanan, semua sunnah yang kamu amalkan itu pahalanya." Pentingnya sumber makanan dari haram. Hadirin, kenapa orang-orang tua dulu Pak, ya kan, itu a'udzubillah saja, a'udzubillah Pak, ya kan. Kadang kita memtertawakan orang dulu itu kalau bilang a'udzubillah, padahal Bapak sendiri kalau mengucapkan bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu bukan a'udzu tapi a'uzu, kan sama saja Pak. Za dibaca za kan salah, ain dibaca ngain, salah Pak? Salah bener? Salah. Tapi za dibaca za, salah nggak? Salah. Sama juga orang sekarang kan gitu. Nauzubillahi min dzalik, mana ada orang Arab bilang nauzu gitu kan. Orang tua dulu Pak bilang ain aja ngain. Itu sampai ada guyonan kalimat ya hayu ya qayyum saking nggak pandainya dibaca ya kayumu ya kayuku gitu loh. Ada orang datang ke kiai dikaji ijazah,
kamu bacalah ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sampai di rumah lupa. Yang diingat ya Qayyumu ya Qayyuku, ya Qayyumu ya Qayyuku. Itu juga diamalkan. Makbul doanya, Pak. Kurang apa Bapak Ibu kita dulu, Pak, membesarkan kita. Anak banyak, Pak. Kadang kita makan dijatah per piring, Pak. Ya kan? Itu saja beras kita dicampurin jagung, Pak. Kadang dicampurin jagung cuma dikasih parutan kelapa, selesai, nggak ada lauk pauknya, Pak. Tapi anak-anaknya jadi. Ada yang jadi jenderal, ada yang jadi kiai, ada yang dari pengusaha, ada yang jadi, semua jadi. Karena orang tua kita dulu, Pak, mohon maaf, begitu telitinya, disiplinnya terhadap perkara haram, Pak. Saya masih ingat, Pak, ada panen bareng-bareng. Ada yang mau ikut panen, tapi ketika si pemilik bilang, ini yang ikut panen adalah yang ikut nanam. Kalau yang ikut nanam kemarin nggak usah ikut panen. Betul-betul nggak mau ikut panen, Pak. Balik, Pak. Seperti itu orang tua kita dulu, Pak. Apalagi takdimnya sama kiai, wah luar biasa. Maka berkah hidupnya, anak-anaknya sukses. Kita ini rumah kurang apa, Pak? Kendaraan kurang apa? Kehidupan kita kurang, makan itu, Pak. Ayam itu, Pak, tidak sespesial dulu, Pak. Kalau dulu makan ayam itu spesial sekali, sekarang nggak spesial lagi, Pak. Tapi kenapa banyak masalah sekarang pada anak-anak kita? Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak ada yang bermasalah anak-anak keturunan kita yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Karena mungkin ketidakhati-hatiannya di dalam memprotek makanan yang halal. Nah, ini hadirin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.